Akhirnya, perebutan murid Sansei terbaik kali ini memasuki babak semifinal. Seluruh penonton pun menebak-nebak siapakah yang akan muncul di arena Sanhenyuan kali ini. Akhirnya, pengawas pertandingan pun mengumumkan kalau 4 teratas dari ujian Sansei ini telah diputuskan. Kali ini yang akan memasuki semifinal yaitu Lin versus Long Xuan. Akhirnya Long Xuan pun bangkit dan melesat menuju pertandingan. Di sisi penonton, Yu pun memberi semangat kepada kakak seniornya itu. Sementara itu di atas arena, Lin pun telah bersiap untuk menghadapi Long Xuan. Sementara itu, di atas arena, Long Xuan pun menyapa Lin. Di sisi yang lain, Lin pun berkata kepada Long Xuan, "Kakak senior Long Xuan, tolong beri saya pengarahan," ucapnya. Setelah berbasa-basi sebentar, akhirnya keduanya pun memutuskan untuk memulai pertandingan. Di sisi yang lain, Long Xuan pun mengeluarkan sebuah pedang. Sementara itu di tempat yang lain, Lin pun mengeluarkan sebuah senjata berupa tombak. Lalu ia pun melesat untuk menghadapi Long Xuan. Akhirnya duel sengit pun terjadi antara Lin versus Long Xuan. Lin berusaha inisiatif untuk menyerang Long Xuan dengan serangan tombaknya. Sementara itu di tempat yang lain, Long Xuan pun berusaha untuk menahan serangan gencar dari Lin. Dalam pertarungan itu, Long Xuan pun memuji kecepatan dari Lin. Dia tidak menyangka kalau kultivasi Lin begitu meningkat setelah 2 tahun lamanya. Sementara itu di tempat yang lain, beberapa murid senior pun memperhatikan pertarungan antara Lin dengan Long Xuan. Kembali di atas arena, Long Xuan terus digempur habis-habisan oleh kekuatan tombak milik Lin. Namun Long Xuan berusaha tenang untuk menghadapi serangan agresif dari Lin. Beberapa kali serangan dahsyat dari Lin dapat dimentahkan oleh Long Xuan. Salah satu pengamat pun mengatakan kalau kekuatan dari Long Xuan ini telah mencapai batas ranah tubuh fisik. Dengan pesimis, dia pun mengatakan tampaknya Lin untuk tahun ini akan kehilangan posisi teratas lagi. Di tempat yang lain, Jielan pun berkata kekuatan Lin telah maju begitu pesat. Tapi Long Xuan lebih baik darinya, ucap Jielan. Cukup memiliki pemahaman tentang keterampilan dalam sekte tersebut, menang atau kalah tidak masalah. Namun, Long Xuan ingin menang dengan cara ini sampai akhir. Aku takutnya itu akan sangat tidak mudah. Sementara itu, di atas arena, pertandingan sengit pun masih berlangsung antara Long Xuan versus Lin. Untuk sementara waktu, Lin mengambil posisi yang sangat menguntungkan, menerkam dan menyerang Long Xuan dari segala arah dengan senjata tombaknya. Di tempat yang lain, Long Xuan berusaha untuk menahan serangan gempuran dari Lin. Pada akhirnya, Long Xuan pun membentuk sebuah perisai untuk menahan serangan tombak dari Lin. Namun pada akhirnya, tombak Lin pun berhasil memecahkan perisai yang dibuat oleh Long Xuan. Namun pada saat yang sama, Long Xuan pun mengelebat menghindari serangan tombak dari Lin. Namun di sisi yang lain, Lin pun tak kalah gesit. Lalu dia pun berusaha untuk kembali menyerang Long Xuan. Namun serangannya kali ini gagal dipentalkan oleh Long Xuan. Tiba-tiba, serangan tendangan maut pun menghantam wajah Lin. Akibat tendangan dan pukulan telak itu, tubuh Lin pun terdorong beberapa meter. Karena tidak bisa mengalahkan Long Xuan, akhirnya Lin pun memutuskan untuk menggunakan kekuatan ilusinya untuk menjebak Long Xuan. Seketika, arena Sanhenyuan pun ditutupi oleh kabut gelap yang menutupi seluruh arena. Di sudut penonton, beberapa senior pun memperhatikan pertandingan antara Long Xuan versus Lin. Ada percakapan di antara mereka. Di sela obrolannya itu, mereka pun melirik sosok Yenantian. Yenantian ini mempunyai beberapa harta yang cukup kuat, cukup menarik untuk memenangkan posisi teratas tahun ini. Sementara itu di sisi yang lain, Jielan pun membantahnya, tapi saya pikir, saya khawatir Yenantian tidak memiliki kesempatan untuk melawan Long Xuan, ucapnya. Kembali di atas arena, setelah Lin menggunakan kekuatannya, dia pun berusaha untuk kembali menyerang Long Xuan. Sementara itu di sisi yang lain, Long Xuan pun akhirnya menggunakan kekuatan sejatinya untuk menghadapi Lin. Pada akhirnya, Long Xuan pun membentuk sebuah formasi untuk menjebak Lin. Seketika, Long Xuan pun membentuk 4 klon untuk menjebak Lin yang ada di tengah formasi. Satu persatu, klon dari Long Xuan itu menyerang dari 4 penjuru yang berbeda. Di sisi yang lain, Lin pun berusaha untuk menghalau serangan klon dari Long Xuan dengan senjata tombaknya. Akibatnya, tubuh Lin pun menjadi lemah. Sementara itu di tempat yang lain, Long Xuan pun berkata kepada Lin, "Waktu yang Anda habiskan untuk memasuki transformasi fisik tingkat ke-10 ini masih sangat singkat. Kekuatan gerakan ini cukup buruk," ucap Long Xuan. Kritikan dari Long Xuan itu memacu Lin untuk menggunakan kekuatan sepenuhnya untuk menghadapi Long Xuan. Tiba-tiba tubuh Lin pun melayang di atas udara. Akibat gaya hisap gravitasi yang dilakukan oleh Lin membuat bebatuan pun terbang ke atas Lin. Seakan-akan Lin ini telah menembus ranah spiritual. Sementara itu di atas langit, Lin pun terus memusatkan energi di dalam lengannya hingga membentuk sebuah pancaran bola api raksasa.
Lalu bola api raksasa itu pun dihantamkan ke arah Long Xuan. Di tempat yang lain, Long Xuan pun hanya menatap bola pancaran api raksasa di hadapannya. Dia pun bergegas untuk menghadapi serangan bola api raksasa itu dengan pedang esnya. Seketika pedang es itu pun berbentuk sebuah naga yang melesat menerjang bola api itu. Akhirnya avatar naga es milik Long Xuan pun menghadapi bola raksasa api milik Lin Yan di atas udara. Akibatnya fluktuasi energi yang sangat kuat pun terpancar akibat bentrokan dari dua energi yang sangat kuat. Namun akhirnya Long Xuan pun dapat mengalahkan Lin Yan. Tubuh Lin Yan pun terpental dan memuntahkan sebercak darah. Di tempat yang lain, setelah berhasil mengalahkan Lin Yan, Long Xuan pun menghampirinya. Lin Yan pun menangkupkan kedua tangannya lalu dia pun berkata, "Terima kasih kakak senior Long Xuan," ucapnya. Sementara itu di sisi yang lain, Long Xuan pun membalas hormat dari Lin Yan dengan menangkupkan kedua tangannya. Akhirnya Long Xuan pun berhasil merebut posisi semifinal. Lalu dia pun kembali ke sisi Jialan. Melihat kakak seniornya itu menang, Yu Er pun sangat senang. Setelah pertandingan semifinal antara Long Xuan versus Lin Yan, kini saatnya yang mereka tunggu-tunggu yaitu Yenantian versus Pang Han. Pada akhirnya pengawas pertandingan pun mengumumkan kalau pertandingan selanjutnya yaitu Pang Han melawan Yenantian. Akhirnya Pang Han pun bangkit, sepertinya dia tidak sabar untuk mencocor mulut Yenantian yang banyak bacot itu. Sementara itu di sudut penonton yang lain, banyak dari mereka mencaci maki Pang Han. Mereka semua mengatakan kalau Pang Han tidak berhak untuk menghadapi Yenantian di semifinal ini. Akhirnya Yenantian dan Pang Han pun melesat ke tengah arena Sanhenyuan. Sontak saja kemunculan Pang Han dan Yenantian di atas arena Sanhenyuan itu menjadi pusat perhatian dari semua orang. Pertarungan Pang Han dan Yenantian ini menjadi ladang judi bagi mereka para senior di Sekte Yuhua. Mereka pun saling bertaruh siapakah yang akan menang antara Yenantian atau Pang Han. Mereka pun tak takut untuk menaruhkan taruhannya untuk memilih salah satu pemenangnya di antara Pang Han dan Yenantian. Pada akhirnya gelang pusaka galaksi yang dimiliki oleh Jialan pun dipertaruhkan untuk mendukung Pang Han. Sementara itu, di tempat yang lain untuk mendapatkan gelang pusaka galaksi milik Jialan, senior itu pun mengatakan kalau dirinya bertaruh atas Yenantian dengan jarum Tianmu-nya. Akhirnya keduanya pun sepakat untuk bertaruh siapakah yang akan menang antara Pang Han versus Yenantian. Sementara itu, Jian pun sangat percaya diri kalau Pang Han dapat mengalahkan Yenantian. Kembali ke atas arena di mana Pang Han dan Yenantian berada. Yenantian pun berkata kepada Pang Han, "Hei Pang Han, aku meremehkanmu. Bisakah Anda meminta saya untuk mengajari Anda? Sepertinya kamu masih punya cara, tapi itu akan berhenti di sini saja." Sambil berjalan, Yenantian pun terus mengoceh untuk memprovokasi Pang Han. Di arena itu tergantung pada kekuatanmu. Aku akan memberimu 3 gerakan saja. Biarkan Anda melihat kesenjangan di antara kita, ucapnya. Akhirnya pengawas pertandingan pun mengumumkan kalau pertandingan antara Yenantian versus Pang Han akan segera dimulai. Sementara itu di atas arena, Yenantian pun menunjuk-nunjuk diri Pang Han. Dia pun berusaha untuk memprovokasi Pang Han. Di sisi yang lain, Pang Han pun telah bersiap untuk menghadapi Yenantian dengan pedang ajaibnya. Di tempat yang lain, Yenantian pun merasakan kalau pedang yang dipegang oleh Pang Han itu adalah pedang iblis. Segera, pedang iblis yang dipegang oleh Pang Han pun melesat untuk menyerang Yenantian. Akibat serangan pedang iblis milik Pang Han, membuat Yenantian pun mundur beberapa meter ke belakang. Sementara itu, Yenantian pun bersiap mengeluarkan pedang emasnya. Tanpa sepengetahuan Yenantian, Pang Han pun telah tepat berada di belakangnya untuk menghantamkan pedang iblisnya. Akibat serangan mendadak itu, membuat tubuh Yenantian pun terpelanting dan hampir jatuh ke bawah arena. Yenantian pun berusaha bertumpu pada satu tangan agar tidak jatuh, lalu dia pun memanggil pedang emasnya untuk menyerang Pang Han. Dengan sedikit usaha, akhirnya Yenantian pun bangkit dan melesat ke atas arena untuk menghadapi Pang Han. Pang Han pun bersikap acuh tak acuh, lalu dia pun berkata kepada Yenantian, "Apakah Anda tidak ingin saya melakukan 3 trik ini?" ucapnya. Ucapan dari Pang Han itu membuat Yenantian pun merasa tidak senang, lalu dia pun berbalik untuk menantang kembali Pang Han. Sementara itu, di sudut penonton, mereka pun tidak menyangka kalau Pang Han dapat bersaing dengan Yenantian. Kejadian itu pun tak luput dari perhatian Pen Qinwei. Sementara itu, di atas arena, Yenantian pun mencibir Pang Han karena telah menggunakan kekuatan iblisnya. Yenantian pun berusaha kembali untuk menyerang Pang Han dengan senjata pedang emasnya. Namun lagi-lagi serangan pedang emas milik Yenantian itu pun berhasil dipatahkan oleh Pang Han. Seketika Pang Han pun melesat untuk menyerang Yenantian dengan pedang iblisnya. Terlihat jelas Yenantian sangat kewalahan untuk menghadapi serangan agresif dari Pang Han dari segala arah. Yenantian pun tidak patah semangat, lalu dia pun mencoba kembali untuk menyerang Pang Han dengan senjata pedang emasnya.
Di tempat yang lain, Pang Han pun berusaha untuk menghindari dan menahan serangan pedang emas milik Yenantian. Pada akhirnya pedang Yenantian pun terlepas dan kaki Pang Han pun mendarat di tubuh Yenantian. Di sudut penonton, sosok Peng Xiulin pun memperhatikan pertarungan antara Pang Han versus Yenantian. Memanfaatkan situasi itu, Peng Xiulin pun berniat untuk memberitahu klannya tentang masalah yang ia hadapi, terutama tentang Pang Han. Namun tiba-tiba, dia pun diserang oleh naga Yara. Naga Yara pun berkata, kamu berniat untuk melarikan diri. Saya hanya menyarankan Anda agar Anda tidak berpikir liar untuk melarikan diri, ucapnya. Di tempat yang lain, Peng Xiulin pun merasakan sakit kepala yang cukup berat. Dia tidak menyangka kalau niat dirinya untuk melarikan diri diketahui oleh naga Yara. Pada akhirnya Peng Xiulin pun mengetahui kalau selama ini naga Yara pun memantau dirinya. Peng Xiulin pun berusaha untuk menahan rasa sakit di kepalanya. Namun dia pun tetap berpikir bagaimana cara untuk melarikan diri dari kekangan Pang Han dan naga Yara. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Peng Xiulin pun mengetahui bagaimana caranya untuk mengelabui antara Pang Han dan naga Yara, yaitu lewat tetua Sekte Yuhua. Peng Xiulin pun menyadari kekuatan besar yang dimiliki oleh ketua Sekte Yuhua tersebut. Dengan hal itu, Peng Xiulin pun hanya bisa menunggu kemunculan ketua dari Sekte Yuhua agar bisa melarikan diri dari pengekangan Pang Han dan naga Yara. Peng Xiulin pun bergumam dalam hatinya, selama Pang Han mengungkapkan dunia spiritualnya, itu pasti akan menarik perhatian 10.000 raksasa. Xin pun beralih ke pertarungan antara Pang Han versus Yenantian. Akhirnya Yenantian pun menggunakan sebuah trik untuk melemparkan pedang emasnya ke udara. Rupanya Yenantian menggunakan sebuah jurus pedang, yaitu 8 pedang ilahi yang sunyi untuk menghadapi Pang Han. Segera pedang emas milik Yenantian itu pun berubah menjadi sebuah cambuk untuk menghantam tubuh Pang Han. Menghadapi serangan pedang cambuk milik Yenantian, Pang Han pun berusaha untuk menghindarinya. Lalu tiba-tiba dia pun melesat untuk menghantam Yenantian. Namun di tempat yang lain, Yenantian pun mengetahui pergerakan dari Pang Han, lalu dia pun mencoba untuk kembali menyerang Pang Han. Sementara itu di tempat yang lain, Pang Han pun mengetahui serangan balik dari Yenantian. Dia pun berusaha untuk menghindari serangan dari Yenantian. Tanpa diduga oleh Yenantian, Pang Han pun berhasil mengambil pedang emas miliknya. Itu pun membuat kaget Yenantian. Tanpa diduga, tubuh Yenantian pun dibanting-banting oleh Pang Han. Seketika wajah Yenantian pun menjadi shock akibat dibanting-banting terus oleh Pang Han. Dan pada akhirnya tubuh Yenantian pun dibanting dan dilemparkan oleh Pang Han ke atas arena. Sontak saja kejadian itu membuat kaget semua orang. Mereka pun tidak menyangka kalau Pang Han dapat mengatasi perlawanan dari Yenantian. Sementara itu di tempat yang lain, Yenantian pun terkapar. Dia pun berusaha bangkit. Yenantian pun tidak percaya kalau pedang emasnya telah direbut oleh Pang Han. Di sisi yang lain, Pang Han pun melemparkan pedang emas milik Yenantian. Lalu pedang emas itu pun berputar-putar di sekeliling Yenantian. Yenantian pun merasakan kalau menghadapi Pang Han sangatlah sulit. Lalu dia pun berkata, Pang Han, jika itu masalahnya, jangan salahkan aku, ucapnya. Tiba-tiba Yenantian pun membentuk sebuah segel. Segera fluktuasi yang sangat kuat pun keluar dari tubuh Yenantian. Sementara itu, di tempat yang lain, Pang Han pun memperhatikan fluktuasi energi yang sangat kuat yang keluar dari tubuh Yenantian. Tiba-tiba, tubuh Yenantian pun mengeluarkan sebuah avatar raksasa. Avatar raksasa yang terbentuk di belakang tubuh Yenantian itu pun berbentuk sebuah patung iblis raksasa. Segera tubuh Yenantian pun melesat menuju patung tersebut. Sementara itu, di tempat yang lain, Pang Han pun memperhatikan sosok avatar patung iblis raksasa yang dikeluarkan oleh Yenantian. Semua orang pun nampak terkejut dengan kemunculan avatar patung iblis itu. Ini adalah Ramsman dari saudara Wan Luo. Perlu diketahui kalau senior Wan Luo waktu itu dapat membunuh Raja Iblis dengan kekuatan Rasomen. Mereka pun tidak menyangka kalau Rasomen ini akan diturunkan kepada Yenantian oleh senior Wan Luo. Yenantian pun berkata kalau dirinya akan mengeluarkan Rasomen ini untuk mengalahkan Long Xuan, tapi ternyata dia akan mengeluarkannya saat menghadapi Pang Han. Seketika setelah ucapan Yenantian itu, tiba-tiba dia pun mengarahkan sebuah pukulan ke arah Pang Han. Begitu cepat, 4 buah lengan raksasa itu pun langsung menangkap tubuh Pang Han. Melihat tubuh Pang Han yang telah tertangkap, Yenantian pun berkata, Hei Pang Han, Long Xuan Man ini sangatlah kuat, saya tidak bisa mengendalikannya. Jangan salahkan aku, ucap Yenantian. Sementara itu di tempat yang lain, tubuh Pang Han pun ditarik oleh avatar lengan raksasa milik Yenantian. Yenantian pun sangat senang, lalu dia pun berkata, di dalam Rosman pertahanan diri tidak akan mampu. Jika Anda tidak ingin mati, cepatlah akui kekalahan. Di sudut penonton, semua orang pun nampak kaget. Ternyata Yenantian dapat menggunakan kekuatan itu untuk menangkap Pang Han. Dengan kekuatan yang dimunculkannya itu, Yenantian pun cukup jumawa untuk dapat berhasil mengalahkan Pang Han. Yenantian pun tertawa terbahak-bahak karena dia dapat berhasil menangkap Pang Han. Namun tiba-tiba tawa Yenantian pun terhenti manakala dia pun shock melihat kekuatan dari Pang Han yang muncul di hadapannya. Di sisi yang lain, Pang Han pun berkata, Hei Yenantian, kamu terlalu banyak bacot, ucapnya.
Dalam situasi yang menegangkan, Pang Han pun berkata kepada Yenantian, "Hei kamu Yenantian, untuk memenangkan pertarungan ini harus mengandalkan kekuatan sendiri," ucap Pang Han. Tiba-tiba fluktuasi yang sangat kuat pun keluar dari tubuh Pang Han, sehingga membuat semua orang pun menjadi kaget. Dengan lantang, Pang Han pun berkata kepada Yenantian, "Saya akan menunjukkan kepada Anda apa kekuatan sejati yang dimiliki oleh saya. Lihatlah kesenjangan antara aku dan kamu," ucap Pang Han. Setelah ucapannya itu, seketika tubuh Pang Han pun mengeluarkan sebuah cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya keemasan itu pun akhirnya membentuk sebuah pilar yang menembak ke atas langit. Tentu saja, kejadian itu membuat kaget semua orang, tak terkecuali pengawas pertandingan. Mereka semua pun memperhatikan kalau kekuatan yang dikeluarkan oleh Pang Han ini telah menembus alam rahasia sakti. Sementara itu di tempat yang lain, tiba-tiba tubuh Pang Han pun melayang ke atas udara, alam rahasia sakti. Alam rahasia sakti itu benar-benar alam rahasia sakti, ucap beberapa orang yang menyaksikan kejadian itu. Semua orang pun tidak menyangka kalau Pang Han berhasil menembus alam rahasia sakti. Benar-benar sungguh keajaiban, Pang Han ini adalah kuda hitam di arena Sanhen Yuan tahun ini. Mereka semua pun tidak menyangka kalau Pang Han berhasil menembus alam rahasia sakti dengan kekuatannya sendiri. Di sudut penonton, seorang senior Jialan pun nampak terkejut dengan kekuatan yang dimunculkan oleh Pang Han, tak terkecuali Yu Er dan Peng Qinwei. Selain itu, salah satu ketua yang menjadi pengawas pertandingan pun menjadi kaget dengan kemunculan kekuatan dari Pang Han. Ketua itu pun berkata kalau dirinya sejak lama tidak melihat kekuatan dari alam rahasia yang ditunjukkan oleh Pang Han. "Ini sungguh suatu berkah bagi saya untuk menjadi seorang Yuamen," ucap tetua itu. Di sudut penonton, Jian pun berkata kepada Ling Xiao, "Bagaimana dengan saudara Ling Xiao? Apakah Anda ingin gelang galaksi saya? Saya khawatir itu tidak akan berhasil," ucapnya. Mendengar ucapan dari Jialan, Ling Xiao pun berkata, "Kekuatan dari Roseman ini tidak ada habisnya. Andalkan harta karun ini untuk mengalahkan Pang Han yang nantian mungkin tidak memiliki musuh di pertempuran sebelumnya. Roseman ini sangat pandai bertarung dan sangat pandai untuk menjebak orang. Dan Pang Han baru saja naik ke alam rahasia spiritual, hasilnya belum diketahui," ucap Ling Xiao. Sementara itu di atas arena, Pang Han pun berkata kepada Yenantian, "Hei kamu Yenantian, mengandalkan 2 harta karun. Anda berani berbicara begitu berani dan meminta saya untuk melakukan 3 gerakan. Kamu pikir kamu siapa?" ucap Pang Han. "Saya akan memberitahu Anda pada hari ini kesenjangan antara kami berdua," ucapnya. Setelah ucapannya itu, Pang Han pun kembali mengarahkan bilah iblisnya ke arah Yenantian. Sementara itu di tempat yang lain, Yenantian pun tidak terima diolok-olok oleh Pang Han. "Aku berselisih denganmu," ucapnya. Lalu tiba-tiba, Yenantian pun mengeluarkan sebuah fluktuasi energi yang sangat kuat. Di sisi yang lain, Pang Han pun memperhatikan fluktuasi energi yang dikeluarkan oleh tubuh Yenantian. Untuk dapat mengeluarkan fluktuasi energi yang sangat kuat, ternyata Yenantian membakar energi dari dalam tubuhnya. Setelah Yenantian berhasil membakar energi dalam tubuhnya, tiba-tiba kekuatan Roseman itu pun menjadi meningkat. Suara Yenantian pun menggelegar di atas arena. "Aku sangat merindukan ibuku," ucapnya. Setelah ucapan dari Yenantian itu, tiba-tiba sekeliling Pang Han pun menjadi gelap. Di sisi yang lain, Pang Han pun mengamati keadaan di sekitarnya. Dia pun menyadari kalau dirinya telah dijebak oleh alam ilusi ciptaan dari Yenantian. Di tempat yang lain, Yenantian pun sangat bersemangat kalau dirinya mampu menjebak Pang Han dalam dunia ilusinya. Yenantian pun mengatakan kalau Pang Han akan mati dalam dunia Luoseng ini. Setelah ucapan Yenantian itu, tiba-tiba Pang Han pun dikejutkan oleh sebuah serangan raksasa yang menghantam tubuhnya. Akibat serangan mendadak itu, tubuh Pang Han pun terpental. Namun di sisi yang lain, Pang Han pun telah bersiap untuk menghadapi monster raksasa itu. Sementara itu, di sisi yang lain, monster raksasa itu langsung mengejar posisi Pang Han. Pada akhirnya, monster itu pun dapat menangkap kaki Pang Han, lalu monster itu pun melemparkan tubuh Pang Han. Namun di sisi yang lain, Pang Han pun tidak menyerah begitu saja, lalu dia pun mencoba kembali untuk menyerang monster raksasa itu. Dia pun berkelebat ke sana kemari untuk menghindari serangan brutal dari monster raksasa. Pang Han pun mencoba untuk mengarahkan bilah iblisnya untuk melukai monster raksasa itu. Sementara itu di tempat yang lain, Yenantian pun tersenyum puas melihat apa yang dilakukan oleh Pang Han. Sementara itu di tempat yang lain, Pang Han pun kembali mencoba untuk menyerang monster raksasa itu dengan bilah iblisnya. Namun tanpa diduga oleh Pang Han, bilah iblisnya malah direbut oleh monster raksasa itu. Yenantian pun berkata kepada Pang Han kalau serangannya itu hanya sia-sia saja di alam Luoseng. Sementara itu di tempat yang lain, monster raksasa itu pun mengeluarkan gelombang sonik yang langsung menghantam tubuh Pang Han. Seketika tubuh Pang Han pun bergetar akibat serangan dari suara sonik yang dimunculkan oleh monster raksasa itu. Pada akhirnya, Pang Han pun memutuskan untuk menggunakan kekuatan supranatural untuk menghadapi monster raksasa Yenantian.
Akibatnya, setelah Pang Han menggunakan kekuatan supranaturalnya, bebatuan raksasa di sekitar monster raksasa itu pun mengambang di atas udara. Rupanya, Pang Han berniat untuk menggunakan serpihan batu raksasa itu untuk menyerang monster raksasa Yanantian. Akibat serangan dari bebatuan itu membuat perhatian dari monster itu untuk menghadapi Pang Han pun teralihkan. Di tempat yang lain, Pang Han pun telah bersiap menggunakan kekuatan sepenuhnya untuk menghantam monster raksasa itu. Seketika, serangan Pang Han itu pun berubah menjadi sosok naga yang langsung melilit tubuh raksasa milik Yanantian. Pada akhirnya, Pang Han pun akhirnya mengetahui kelemahan dari dunia Luoseng milik Yanantian. Begitu mengetahui kelemahan dari Yanantian, sekejap Pang Han pun melesat untuk menuju tubuh Yanantian yang asli. Dengan kecepatannya, Pang Han pun akhirnya menghantam muka dari Yanantian, dan bau gementah Pang Han pun mendarat di wajah Yanantian. Belum puas dengan pukulan itu, kembali Pang Han pun mencocok tubuh Yanantian dari segala arah. Akibat serangan bertubi-tubi dari Pang Han membuat tubuh Yanantian pun tidak berdaya, akhirnya dia pun terkapar dan jatuh. Sementara itu, monster raksasa yang dikendalikan oleh Yanantian pun berusaha untuk menyerang Pang Han. Sementara itu, di luar arena, semua orang pun nampak shock. Mereka tidak menyangka kalau Pang Han dapat mengatasi ilusi yang diciptakan oleh Yanantian. Di atas arena, monster raksasa yang dipanggil oleh Yanantian pun muncul di hadapan Pang Han. Monster itu pun muncul di hadapan Pang Han, lalu dia pun memperhatikan sosok Pang Han yang ada di hadapannya. Setelah cukup lama memperhatikan sosok Pang Han yang ada di hadapannya, akhirnya monster raksasa itu pun mengerti apa sosok yang ada di hadapannya itu, yaitu Kaisar Huang Quan. Segera monster itu pun menghilang di hadapan Pang Han dan semua orang yang ada di tempat itu. Semua orang di arena Sanhen Yuan pun tidak menyangka kalau Pang Han berhasil mengalahkan Yanantian. Sementara itu di atas arena Sanhen Yuan, akhirnya Pang Han pun mendarat. Lalu dia pun mendekati sosok Yanantian. Dari kejauhan, Peng Qingwei pun memperhatikan sosok Pang Han di atas arena Sanhen Yuan. Sementara itu di atas arena, Pang Han pun melangkahkan kakinya untuk mendekati sosok Yanantian yang terkapar. Di tempat yang lain, Yanantian pun memandangi sosok Pang Han yang mendekatinya. Di sela langkahnya itu, Pang Han pun berkata kepada Yanantian, "Hai Yanantian, aku bilang kamu akan menyesalinya," ucap Pang Han. "Sekarang selama Anda mengaku kalah, maka aku akan melepaskanmu," ucapnya. Mendengar ucapan dari Pang Han, Yanantian pun merasa tidak senang, lalu dia pun berkata, "Biarkan aku tunduk padamu." "Hah, mimpi kali ye," ucapnya. Mendengar itu, Pang Han pun nampak kesal, lalu dia pun berkata, "Kelihatannya tidak dapat dipungkiri akan ada korban jiwa di daftar Gunung Sanse kali ini," ucapnya. Di sisi yang lain, Yanantian pun malah balik menantang Pang Han. Seketika, Pang Han pun nampak marah kepada Yanantian. Pang Han pun berniat akan menghabisi Yanantian, namun tiba-tiba dia pun terkejut akan fluktuasi energi yang melindungi tubuh Yanantian. Di sisi yang lain, Yanantian pun sesumbar kepada Pang Han. "Pang Han, jadi bagaimana jika Anda menang hari ini?" ucapnya. "Anda hanya bisa hidup selama 10 tahun, bukan? Maka 10 tahun kemudian, aku ingin melihat dikutuk dengan mataku sendiri," ucapnya. Setelah ucapan Yanantian itu, tiba-tiba sosok Yanantian pun menghilang di hadapan Pang Han. Setelah sosok Yanantian menghilang, tiba-tiba suara Wan Luo pun terdengar. Tidak perlu terjadi perkelahian sampai mati antar sesama siswa. Musuh sangat rentan terhadap detoksifikasi dan bencana. "Aku membawa Yanantian untuk pergi," ucap Wan Luo. "Masalah ini akan segera berakhir," ucapnya. Di sela ucapannya itu, Wan Luo pun berkata kepada Pang Han, "Hei Pang Han, Anda adalah ahli kekuatan magis. Anda harus berpikir lebih luas," ucapnya. Di sisi yang lain, mendengar suara pengingat dari Wan Luo, Pang Han pun hanya tersenyum, lalu dia pun berkata, "Baiklah, senior," ucapnya. Setelah ucapan terakhir itu, monster raksasa yang diciptakan oleh Yanantian pun menghilang di atas arena Sanhen Yuan. Sementara itu, pengawas pertandingan pun mengumumkan kalau pertandingan antara Pang Han dan Yanantian pun dimenangkan oleh Pang Han. Sontak saja kemenangan Pang Han atas Yanantian pun menjadi perbincangan oleh murid-murid dari Sekte Yuhua. Mereka pun semua berpikir untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan Pang Han setelah menyaksikan kejadian itu. Sementara itu di tempat yang lain, shock pun muncul di wajah Peng Qingwei. Dia tidak menyangka kalau Pang Han berhasil mengalahkan Yanantian. Dengan penuh kekesalan, Peng Qingwei pun berkata, bagaimana mungkin dia masuk ke dunia rahasia kekuatan supranatural, bagaimana dia mencapai langit dalam satu langkah. Sementara itu, di tempat yang lain, Yelan pun nampak senang karena dia menang taruhan dengan Ling Xiao. Pada akhirnya, Ling Xiao pun memberikan jarum Tianmu kepada Yelan. Yelan pun berkata kepada Ling Xiao, "Hei Ling Xiao, aku akan mentertawakan jarum ajaib bata surgawimu ini," ucapnya. Sementara itu di atas arena, Pang Han pun menangkupkan kedua tangannya ke arah pengawas pertandingan. Setelah memberi hormat kepada pengawas pertandingan, akhirnya Pang Han pun melesat mendekati Peng Xiaolin di atas bangku penonton. Di tempat yang lain, Peng Qingwei pun sangat tidak senang dengan kemenangan Pang Han. Dia pun mencaci maki.
Pada akhirnya, pengawas pertandingan pun mengumumkan kalau 4 teratas daftar Sansei telah diputuskan. Berikut persaingan perebutan peringkat ketiga dan keempat, yaitu Yenantian PS Lin Yan. Segera setelah pengumuman itu, Lin Yan pun melesat ke atas arena Sanhen Yuan. Namun pengawas pertandingan itu pun mengumumkan karena Yenantian terluka terlalu parah, maka diputuskan juara ketiganya adalah Lin Yan. Akhirnya Lin Yan pun mendapatkan posisi 3 teratas di daftar Sansei tanpa harus bertarung dengan Yenantian. Setelah beberapa saat sunyi, akhirnya pengawas pertandingan pun mengumumkan kalau pertandingan selanjutnya adalah babak terakhir. Ini adalah pertandingan terakhir dalam kompetisi Sansei kali ini. Lalu pengawas pertandingan itu pun mengumumkan kalau pertandingan terakhir antara Pang Han versus Long Xuan. Setelah pengumuman itu, keduanya langsung melesat ke atas panggung arena Sanhen Yuan. Nampak Pang Han dan Long Xuan berdiri di tengah arena. Keduanya di atas arena tidak berkata apa-apa, hanya memandangi satu dengan yang lainnya. Sementara itu di tempat yang lain, Yu-er pun nampak cemas. Lalu dia pun berkata bagaimana kakak muda Pang Han menjadi kakak senior sejati, ucapnya. Kakak perempuan, dia memiliki kekuatan magis dan alam rahasia. Saya masih harus bersaing dengan kakak senior Long Xuan. Bukankah ini penindasan, ucap Yu-er. Mendengar itu, Jian pun berkata kepada Yu-er, "Hei, Pang Han masih menjadi murid batin sekarang. Tidak ada salahnya untuk melanjutkan permainan ini," ucapnya. "Ini terlalu tidak adil bagi kakak senior Long Xuan," ucap Yu-er. Jian pun berkata, "Kapan ada keadilan di dunia ini?" ucapnya. Lalu Jian pun menjelaskan kepada Yu-er, Raja Iblis yang perkasa menggunakan kekuatan supernaturalnya untuk melakukan ini. "Bunuh murid batinku, apakah ada keadilan?" ucap Jialan. "Budidaya Huan Tiandu dekat dengan alam rahasia, tapi dia membuat perjanjian 10 tahun dengan Pang Han. Apakah ada keadilan?" ucapnya. Budidaya adalah sesuatu yang bertentangan dengan alam. Bencana pada akhirnya akan berakhir dan tubuh akan musnah. Apakah kau telah mengerti, Yu-er? ucap Jialan. Setelah dinasehati oleh senior Jialan, Yu-er pun nampak mengeluh. Dia pun tidak berdaya. Sementara itu di samping Yu-er, Jian pun berusaha untuk menenangkan hati Yu-er. Lalu dia pun berkata, karena Long Xuan bertekad untuk bertarung, dia sudah berpikir cara untuk menghadapi dunia rahasia magis milik Pang Han, ucap Jialan. Dan hasil dari pertandingan ini masih belum diketahui, ucapnya. Di sela obrolan semua orang, tiba-tiba semua orang pun dikejutkan oleh kemunculan ketua sekte Yuhua di atas arena. Segera pengawas pertandingan pun memberikan hormat kepada ketua sekte Yuhua. Sementara itu di atas udara, ketua sekte Yuhua pun melayang. Lalu dia pun mengamati semua orang yang ada di arena Sanhen Yuan. Pada saat yang bersamaan, semua orang yang berada di arena Sanhen Yuan pun memberikan hormat kepada ketua sekte Yuhua. Di tempat yang lain, ketua sekte Yuhua pun lalu mengalihkan pandangannya ke arah Pang Han. Lalu dia pun berkata kepada semua orang, karena muridnya sudah mulai bermain, mari kita lanjutkan permainannya. Di atas arena, Long Xuan pun berkata kepada Pang Han, "Hei Pang Han, selamat telah memasuki dunia rahasia kesaktian. Tenanglah, mulai sekarang ini, masa depan akan cerah," ucapnya. "Senior Long Xuan, saya telah dipromosikan ke alam rahasia, apakah kamu yakin masih ingin melawanku?" ucap Pang Han. "Ya, bahkan Yenantian bukan tandinganmu, bahkan dengan kekuatan rasumennya. Menurut alasannya, apakah saya harus menyerah?" ucap Long Xuan. "Tetapi saya hanyalah bagian terakhir dalam dunia rahasia kekuatan supranatural. Pil panjang umur Yin yang dapat membantu saya melangkah lebih jauh. Area rahasia yang misterius itu ada sesuatu yang harus saya coba. Seberapa jauh jarak antara diriku dan dunia rahasia magis itu?" ucap Long Xuan. "Baguslah kalau begitu, aku akan menyinggung perasaanmu," ucap Pang Han. Pang Han pun mengeluarkan bila iblis di hadapan Long Xuan. Sementara itu Long Xuan pun mengeluarkan sebuah pedang untuk menghadapi Pang Han. Setelah Long Xuan mengeluarkan pedang ular peraknya, lalu dia pun berusaha untuk menyerang Pang Han dengan pilar cahaya esnya. Sementara itu di tempat yang lain, Pang Han pun berusaha untuk menahan serangan dari Long Xuan. Setelah serangan pilar es itu, tiba-tiba Long Xuan pun melesat untuk menyerang Pang Han. Akhirnya duel sengit pun terjadi di atas arena Sanhen Yuan, Pang Han versus Long Xuan. Pang Han pun berusaha untuk menyerang Long Xuan, namun serangannya meleset. Tiba-tiba Long Xuan pun mengarahkan serangannya ke arah tubuh Pang Han. Akhirnya Long Xuan pun mengeluarkan sebuah jurus, yaitu Jiwa Iblis Kaiseng. Sebuah naga perak es pun muncul di atas arena Sanhen Yuan. Sementara itu di tempat yang lain, Pang Han pun telah bersiap, lalu dia pun mengeluarkan sebuah avatar lengan raksasa. Akhirnya lengan raksasa milik Pang Han itu pun meraih naga es milik Long Xuan. Segera ledakan dahsyat pun terjadi di arena Sanhen Yuan. Sementara itu di tempat yang lain, Long Xuan pun mengeluarkan jurus andalan keduanya, yaitu Badai Meningkat. Tiba-tiba tubuh Pang Han pun dikurung di dalam sebuah es. Di sudut penonton, nampak Pei Xion pun memperhatikan pertarungan antara Pang Han versus Long Xuan. Lalu dia pun berpikir untuk caranya melarikan diri. Memanfaatkan momen, Pei Xion pun bergumam dalam hatinya. Rencana tersebut tidak boleh terlampaui pada hari berikutnya pertimbangan situasi di luar arena Sanhen Yuan.
Ia mungkin berada di depan alam rahasia keabadian telah sepenuhnya terputus dari dunia ini. Ini adalah sebuah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan, segera bertarung, hidup atau mati. Anda harus mencobanya untuk mencari tahu, gumam Peng Xiaolin. Setelah ucapannya itu, tiba-tiba Peng Xiaolin pun pergi meninggalkan arena Sanhen Yuan. Rupanya Peng Xiaolin ini berniat untuk melarikan diri dari kekangan Nagayara dan Pang Han. Dia pun berusaha untuk melaporkan kejadiannya kepada sektenya. Sementara itu di sudut penonton nampak Peng Qingwei pun mencela Pang Han, sampah tetaplah sampah. Peng Qingwei pun jadi berpikir kalau kekuatan signifikan dari Pang Han ini adalah bantuan dari kakaknya. Saya tidak tahu manfaat apa yang diberikan kepada Anda, di manakah peluang untuk menerobos alam rahasia, gumam Peng Qingwei. Sementara itu di tempat yang lain, beberapa penonton pun menyaksikan pertarungan seru antara Long Xuan dan Pang Han. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat di mana sosok Peng Xiaolin berhasil melarikan diri. Nampak Peng Xiaolin pun berlari terburu-buru menuju ke sebuah tempat. Dia dapat merasakan kalau dirinya sekarang ini tidak lagi terancam oleh Pang Han dan Nagayandra. Akhirnya Peng Xiaolin pun sampai di sebuah tempat yang jauh dari jangkauan Pang Han dan Nagayara. Peng Xiaolin pun bergumam, akhirnya aku keluar dari jangkauan formasi penjagaan Gunung Yuhua. Meskipun saya memiliki perjanjian yang baik dengan Pang Han, tapi hidup dan mati sepenuhnya berada di tangan orang lain. Saya harus mengirim berita itu kembali kepada sekte dan dipersiapkan. Anda tidak boleh salah tentang hal ini, gumam Peng Xiaolin. Setelah ucapannya itu, lalu Peng Xiaolin pun menggunakan kekuatan sihirnya untuk menyampaikan pesan lewat burung. Namun tiba-tiba burung itu pun melarikan diri di hadapan Peng Xiaolin. Tentu saja Peng Xiaolin pun merasa tidak senang, lalu dia pun berusaha untuk menarik burung itu. Pada akhirnya tubuh burung itu pun tidak bisa bergerak dan akhirnya ditarik ke arah Peng Xiaolin. Lalu Peng Xiaolin pun berkata, semua binatang datang dan pergi bersama roh. Serbu mata jiwa dan menghilang. Setelah ucapan rahasia magis itu, tiba-tiba burung itu pun menjadi penurut kepada Peng Xiaolin. Lalu Peng Xiaolin pun memerintahkan burung itu untuk pergi ke sektenya dan melaporkan kejadian yang ia hadapi. Setelah berhasil mengirimkan pesan kepada sektenya, akhirnya Peng Xiaolin pun berniat untuk kembali ke arena Sanhen Yuan.